Inilah yang membedakan PDIP dengan partai-partai lainnya. Tidak seperti Partai Nasdem yang dinilai gagal melakukan kaderisasi sehingga tidak mampu melahirkan kadernya sendiri yang kompeten untuk dimajukan sebagai kontestan di Pilpres 2024. Pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam HUT PDIP yang ke-50 dinilai memberikan pesan-pesan politik yang kuat dan bermakna mendalam bagi penguatan kualitas politik demokrasi di Indonesia. Megawati menyampaikan pidato dengan berapi-api dan sesekali melemparkan candaan di depan ratusan kader PDIP yang hadir pada saat itu. Megawati menyampaikan banyak hal, mulai dari sejarah PDIP, kesetaraan gender, peringatan untuk para kader, sampai responnya terkait calon presiden yang bakal diusung. Dalam satu kesempatan, Megawati juga mengkritik partai politik yang mengusung orang di luar partai untuk menjadi calon presiden 2024. Bahkan, ia bertanya, emangnya partai politik tersebut tidak punya kader sendiri? Meskipun tidak disebutkan secara gamblang partai mana yang dimaksud itu, publik menilai bahwa partai yang dimaksud adalah Partai Nasdem. Karena memang hingga saat ini hanya Nasdemlah satu-satunya partai politik yang sudah mendeklarasikan seorang bakal calon presidennya, Anies Baswedan, yang bukan merupakan kadernya. Dalam hal ini, saya lebih melihat apa yang disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya bukan bermaksud menyindir hanya satu partai tertentu. Akan tetapi, sebagai seorang negarawan, Megawati menyampaikan pesan kepada semua partai politik tentang pentingnya kaderisasi di masing-masing partai. Tidak siapnya partai politik mengusung kadernya sendiri dalam menghadapi pesta demokrasi baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah menjadi catatan buruk bahwa kaderisasi yang dilakukan partai politik tidak berjalan dengan baik. Kurangnya sumber daya manusia menjadi alasan klasik partai politik ketika mempersiapkan kadernya ala kadernya ataupun mengambil tokoh di luar partainya. Setiap partai politik harusnya menyiapkan kadernya masing-masing untuk menjadi pemimpin lewat kaderisasi. Karena secara teoritis, salah satu fungsi dari sebuah partai politik adalah sebagai wadah untuk menampung dan menyeleksi kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu. Para kader yang merupakan calon-calon pemimpin akan diberikan pendidikan politik di internal partai terlebih dahulu, dengan tujuan untuk menguatkan ideologi dan mematangkan kualitas serta skill dari para kader agar bisa menjadi calon pemimpin yang kompeten. Partai politik perlu menjalankan fungsinya dengan cara bekerja keras untuk mendidik kader-kadernya menjadi calon pemimpin yang di kemudian hari akan memegang jabatan-jabatan publik. Artinya, partai politik merupakan sarana pembentukan karakter-karakter dari calon pemimpin bangsa. Partai politik adalah alat perjuangan untuk mencapai visi dan misi serta cita-cita bersama yang berdasarkan ideologi yang dipegang oleh partai tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Memang, secara aturan, bagi partai politik yang merasa tidak memiliki kader yang cukup kompeten dan mampu untuk bersaing dalam sebuah kontestasi politik, maka partai politik diperbolehkan untuk mengambil tokoh di luar partainya untuk dicalonkan. Akan tetapi, disadari atau tidak, tokoh di luar partai yang hendak diusung adalah tokoh yang tidak melalui proses pendidikan partai, pembentukan karakter, dan penguatan ideologi partai. Bagaimana bisa seorang tokoh yang bukan kader partai
mampu menjalankan visi, misi, serta program dari partai dengan baik. Apabila tokoh tersebut tidak melalui proses kaderisasi terlebih dahulu. Besar resikonya jika tokoh yang diusung oleh partai politik bukan merupakan kadernya. Bagaimana jika tokoh tersebut memiliki visi dan misi pribadi yang berbeda dan tidak terintegrasi dengan program-program partai? Bagaimana juga jika tokoh tersebut memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila dan hendak mengubah ideologi negara kita? Apalagi tokoh yang diusung ini ditujukan untuk berebut jabatan kekuasaan puncak Republik Indonesia. Sebuah posisi jabatan yang sangat penting karena nantinya akan menentukan nasib seluruh rakyat Indonesia. Salah memilih calon presiden, maka bisa membahayakan nasib 273 juta penduduk. Ibarat sebuah kapal besar, maka calon presiden adalah nahkoda yang akan menentukan nasib kapal besar bernama Indonesia. Kemana arah kapal besar ini akan dibawa? Semua tergantung oleh nahkodanya. Inilah yang menjadi perhatian dari Megawati melalui pidatonya. Apa yang disampaikan oleh Megawati adalah sebuah refleksi untuk demokrasi negara kita, terutama untuk partai politik. PDIP di bawah komando Megawati Soekarno Putri telah menjadi salah satu partai senior yang masih eksis hingga saat ini. Apa yang dicapai oleh PDIP saat ini adalah sebuah pencapaian dari kerja keras yang dilakukan oleh PDIP dan seluruh kader dan simpatisan di bawah komando Megawati. PDIP dinilai sebagai sebuah partai yang berhasil dalam mencetak banyak pemimpin daerah hingga tingkat nasional. Proses kaderisasi di PDIP berjalan dengan baik sehingga berhasil mencetak banyak kader yang berkapasitas dan tersebar di beragam tingkat kepemimpinan di Indonesia. Dan salah satunya adalah Presiden Joko Widodo. PDIP berhasil menjalankan fungsinya sebagai partai politik yang ideal, sehingga boleh dibilang PDIP merupakan produsen pemimpin bangsa. Fungsi dari sebuah partai politik adalah sebagai wadah untuk menampung dan menyeleksi kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu. Sejauh ini, PDIP menerapkan proses pendidikan politik kader yang cukup baik. Ini bisa dilihat bagaimana tokoh-tokoh utama, baik di tingkat nasional maupun daerah, cukup menonjol dan punya keberhasilan menjaga basis pemilih dengan stabil. Pendidikan partai dan regenerasi menjadi kunci keberhasilan PDIP dalam memenangkan setiap pemilu. Keberhasilan PDIP memenangkan banyak kadernya menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilu sebelumnya menunjukkan keberhasilan pola kaderisasi yang dilakukan partai secara sistematis. Para kader yang terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah telah disiapkan secara sungguh-sungguh dan sistematis melalui sekolah partai yang di dalamnya ada pembekalan ideologi dan teknis tata kelola pemerintahan. Terbukti dari hasil pendidikan tersebut, tidak ada satu calon kepala daerah dari PDIP yang mengusung isu SARA, tetapi fokus pada gagasan-gagasan pembaharuan demi terwujudnya keadilan sosial. Proses pendidikan kader di PDIP menciptakan kader yang loyal dan solid meski bukan di daerah basis partainya. Inilah yang membedakan PDIP dengan partai-partai lainnya. Tidak seperti Partai Nasdem yang dinilai gagal melakukan kaderisasi sehingga tidak mampu melahirkan kadernya sendiri yang kompeten untuk dimajukan sebagai kontestan di Pilpres 2024. Namun, nafsu kekuasaan yang begitu besar dari Nasdem membuatnya memilih untuk mencalonkan Anies Baswedan yang bukan merupakan kadernya sebagai bakal calon presiden 2024. Kenapa Anies yang dipilih? Karena memang menurut survei, Anies memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. PDIP
harusnya bisa menjadi rujukan atau role model sebagai partai yang sukses melakukan kaderisasi di internal. Keberhasilan kaderisasi itu karena PDIP percaya pada bekerjanya sistem kepartaian secara totalitas. Kaderisasi adalah kunci keberlangsungan hidup sebuah partai politik. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.